Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan di manajerial part ke-13 ya tentang pelayanan publik. Sebelumnya di video-video selanjutnya saya juga sudah mengupas tuntas soal manajerial dari mulai integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, dan yang kelima adalah pelayanan publik. Oke, ini adalah lampiran 2 ya. Saya selalu mengacu dari Permenpan RB langsung ya, nomor 38 tahun 2017 tentang kompetensi manajerial untuk seleksi P3K dengan materi 8 kisi-kisi yang diberikan dari Menpan RB, ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil. Hari ini kita fokus di pelayanan publik. Jadi teman-teman yang belum nonton video sebelumnya ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, silahkan bisa ditonton agar teman-teman bisa menguasai materi manajerial dan mendapatkan poin tertinggi nanti ya di angkatannya. Oke, apa itu pelayanan publik? Ini adalah definisi dari Menpan RB langsung ya. Di part satunya sudah saya jelaskan sedikit, ini lanjutannya. Pelayanan publik adalah kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional. Karena kita ASN, maka tentu kegiatan kita adalah tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kebutuhan pelayanan publik. Secara apa? Profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif atau SOP, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Ya. Oke, ini adalah level 3 dan level 4 dari kisi-kisi Menpan RB tentang pelayanan publik ya. Saya kupas semuanya agar teman-teman bisa lebih menguasai materi ini. Level 3 mampu memanfaatkan kekuatan kelompok serta memperbaiki standar pelayanan publik di lingkup unit kerja. Indikatornya ada memahami, mendeskripsikan pengaruh dan hubungan kekuatan kelompok yang sedang berjalan atau aliansi dan dampaknya terhadap unit kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan netral. Menggunakan keterampilan pemahaman lintas organisasi ya secara efektif memfasilitasi kebutuhan kelompok yang lebih besar dengan cara-cara mengikuti standar objektif, intinya ini ya, transparan, profesional, atau mengimplementasikan cara-cara yang efektif untuk memantau, mengevaluasi masalah yang dihadapi pemangku kepentingan atau masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan mereka. Jadi kita juga harus bisa mengantisipasi ya. Level 4 mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan, dan mengantisipasi dampak dari isu-isu jangka panjang, kesempatan atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan profesional. Nah, ini yang keempat ini memahami dan memberi perhatian kepada isu-isu jangka panjang ya. Nah, jadi isu-isu jangka panjang untuk apa? Agar memberikan pelayanan secara objektif, netral, dan lain sebagainya. Menjaga agar kebijakan pelayanan publik diselenggarakan oleh instansi telah selaras dengan SOP ya. Jadi kalau Anda pimpinannya, kita harus memastikan dan menjaga bahwa kebijakan yang diambil sudah sesuai dengan SOP. Nah, ini juga menerapkan strategi jangka panjang yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan dengan mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau kelompok. Ini adalah kisi-kisi di indikator level 3 dan level 4. Oke, ini adalah flyer bimbel gratis ya, yang khusus materi umum. Semua formasi bisa ikut. Manajerial, sosiokultural, dan wawancara start di 19 Januari. Setiap Kamis silahkan ini via Zoom ya, bisa registrasi di sini bersama saya langsung ya, bukan video. Ini adalah contoh soal nomor 1 pelayanan publik level 3 dan level 4. Anda bekerja di sebuah instansi perpajakan. Seperti yang sudah biasa terjadi, biasanya di bulan-bulan tertentu menjelang akhir terjadi penumpukan lonjakan antrean wajib pajak. Untuk mengatasi hal ini, nah, tadi di kisi-kisi nomor 3 bagian C itu ada kata-kata mengantisipasi ya. Nah, bagaimana nih? Jadi biasanya bulan-bulan tertentu ada antrian. A. Memberikan pelayanan seperti biasa dan sudah siap jika harus padat di bulan tersebut.
tersebut. Oke, bagus. Berkoordinasi dengan semua unit dengan menambah loket layanan ketika bulan-bulan tersebut. Ini juga bagus. Mendahulukan wajib pajak yang jumlahnya besar. Ini juga tidak netral dan tidak diskriminatif. Biasa saja. Kalau ada kata-kata biasa saja, saya sudah selalu bilang bahwa ini coret aja. Kenapa? Pasti bukan poin tertinggi. Jadi kalau ada kata-kata biasa-biasa, itu pasti bukan poin tertinggi. Berarti poin tertingginya antara A dan B. Apakah memberikan pelayanan seperti biasa atau berkoordinasi dengan semua untuk menambah loket layanan ketika bulan tersebut. Kalau kita lihat dari kisi-kisi yang level 3C indikatornya, itu tentu ini jawaban terbaik. Kenapa? Karena mampu mengantisipasi. Jadi ketika ada lonjakan-lonjakan, kita berkoordinasi dengan semua unit dan menambah layanan loket ya. Jadi yang tadinya cuma 3 di bulan-bulan tertentu bisa 4, bisa 5 atau lebih daripada itu. Jadi ini tandanya untuk memberikan maksimal terhadap publik. Nomor 2, Anda bekerja di loket pelayanan umum sebuah instansi daerah di kota Anda. Ketika sedang ramai pengunjung, tiba-tiba datang seseorang yang ingin dilayani terlebih dahulu. Orang itu mengaku masih ada hubungan keluarga dengan pimpinan Anda. Ini kayak gini-gini suka datang ya. Nah, bagaimana caranya? A. Segera melaporkan ke pimpinan bahwa ada keluarganya yang datang, mengarahkannya sesuai SOP yang berlaku di instansi dan memintanya agar mengantri sesuai nomor urut, langsung melayani orang tersebut karena Anda takut dimarahi pimpinan Anda nantinya, mengarahkannya ke loket lain. Oke, kita langsung eliminasi yang langsung melayani, berarti ini ada diskriminatif, tidak profesional. Segera melaporkan ke pimpinan bahwa ada keluarganya yang datang, ini juga tidak tepat ya. Kenapa? Karena lagi ngantri, karena dia kan urusannya bukan urusan keluarga ya. Kalau urusan keluarga datangnya di rumah. Nah, tapi dia minta pelayanan didahulukan, berarti ini juga poinnya tidak maksimal. Mengarahkannya ke loket lain berarti memindahkan ke yang lain ya, nanti sama aja tidak menyelesaikan masalah. Di sana juga meminta didahulukan tentu layanannya. Maka dalam hal ini kita tetap sesuai SOP berpegang teguhnya. Jadi apapun yang terjadi, mau datang pejabat siapapun, kita tetap sesuai SOP kalau kita bekerja di loket. Anda bekerja di sebuah instansi daerah dan Anda menjadi pimpinan di daerah tersebut. Banyak keluhan yang datang terkait kinerja pelayanan di instansi Anda. A. Menyalahkan para staf yang bekerja di loket pelayanan, segera mengevaluasi dan memberikan arahan agar bekerja sesuai standar, segera mengadakan rapat, evaluasi, dan memperbaiki kinerja, serta menegur para staf yang kinerjanya kurang baik. Biasa saja, ini langsung eliminasi. Menyalahkan para staf juga ini tidak maksimal, berarti poin tertingginya antara B dan C. Apakah segera mengevaluasi dengan arahan, ini bagus. Yang C, segera mengadakan rapat evaluasi untuk memperbaiki kinerja serta menegur para staf. Ini poin tertingginya ada di C ya. Kenapa Pak? Yang B sudah baik, langsung mengevaluasi dan memberi arahan ya. Tapi yang C ini lebih lengkap. Dia evaluasi, memperbaiki juga ya. Karena kan ada keluhan tadi di konteks soal. Serta menegur para staf yang kinerjanya kurang baik. Jadi ada teguran juga. Ini adalah contoh pelayanan publik level 3 dan level 4. Semoga bermanfaat materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muslih. Saya alumni Bimbingan Belajar Kalijaga Institute CPNS tahun 2021. Saya Yogi Imam, peserta yang lulus CPNS tahun 2021. Perkenalkan, nama saya adalah Maharani Tias Budi Hapsari. Perkenalkan, saya Yopi, saya alumni dari Kalijaga Institute untuk angkatan 2021. Saya Husnur Rosyidah, peserta Kalijaga Institute untuk formasi dosen ekonomi syariah IAIN Kudus tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Bayu Sukma Anggara. Perkenalkan, nama saya Bayi Haki. Saya merupakan salah satu bimbingan dari Bapak Irwanto dalam persiapan CPNS tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nita Yuli Astuti. Perkenalkan, nama saya Ana Valera. Saya adalah alumni Bimbel Kalijaga Institute. Alhamdulillah, berkat bimbingan Bapak Irwanto melalui lembaga Kalijaga Institute, saya tahun ini diterima sebagai PNS di IAIN Tulungagung atau WIN 1. Alhamdulillah tahun ini, tahun 2021, saya diterima sebagai
sebagai dosen psikologi eksperimen di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Alhamdulillah saya lulus tes CPNS untuk formasi dosen di Universitas Jambi. Saya ikut SKB di tahun 2021 di Kementerian Agama, formasi Aljabar, formasi dosen Aljabar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya mengambil formasi Kemenag di UIN Wali Songo, Semarang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ir yang telah membimbing saya di dalam bimbel SKB. Beliau membimbing saya untuk persiapan SKB. Di Kalijaga Institute sendiri kita diajarkan 3 proses ya, 3 tahap atau 3 jenis pembelajaran terutama untuk persiapan SKB. Di sini teman-teman semua akan diajarin, dibimbing dan dikawal secara maksimal dari pertama teman-teman masuk atau bimbingan hingga detik-detik teman-teman akan melakukan tes SKB. Dan bukan hanya itu, Pak Irwan juga sangat memperhatikan peserta bimbingannya satu persatu. Teman-teman, saya sarankan bagi Anda yang pengen lolos PNS, terutama ingin mengejar ketertinggalan di SKB, saran saya teman-teman segera daftar di Kalijaga Institute. Jangan ragu karena kita akan dibimbing oleh mentor yang luar biasa, yaitu Bapak Irwanto. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kalijaga Institute telah membimbing saya mulai dari 0 sampai akhirnya lolos menjadi CPNS. Terima kasih kepada Bapak Irwanto. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.